digital imaging atau manipulasi. Nah, ini salah satu kewajiban atau yang harus dipelajari jika kalian main Adobe Photoshop. Nah, pasti kayak saya pun itu waktu awal-awal suka Photoshop dan awal pakai Photoshop itu mainnya manipulasi foto gitu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi cara gimana caranya saya bikin digital imaging yang menurut saya ya cukup better lah, nggak buruk-buruk banget. Nah, untuk di tutorial kali ini bisa kalian lihat tadi kan di awal video itu udah ada desain yang akan kita bikin. Nah, paling kalau digital imaging atau manipulasi itu akan susah nyari bahan-bahannya, kayak angle-nya itu harus sama gitu. Nah, sebenarnya nggak sama-sama sih, ada toleransi sekitar 0-10%. Nah, lebih dari itu biasanya akan terlihat tempelan banget atau nggak realis lah. Nah, makanya harus sebisa mungkin agak-agak mirip gitu angle-nya. Nah, untuk video ini, bahan-bahannya itu bisa kalian download di link deskripsi video. Di situ gambar-gambar juga paling dari Pexels dan Unsplash, itu gratis itu. Nah, bisa kalian download dan ikuti tutorial ini sampai akhir. Oke, sudah siap? Kita langsung ke Adobe Photoshop. Nah, sekarang sudah di Adobe Photoshop. Ini adalah desain jadinya. Nggak begitu banyak layer sih sebenarnya, ini masih standar lah, malah sedikit kalau menurut saya ya. Ini aslinya adalah seperti ini dari tugas kuliah, dimana objeknya lebih banyak, tapi di tutorial ini saya kurangi jadi satu aja gitu. Yang penting tekniknya dapat dan tips dari saya juga tersampaikan gitu. Dan ini adalah mentahannya, ada yang kayak gini, no datar kan. Nah, ini dari foto datar kayak gini, nanti kita bikin perspektif sampai kayak gini. Itulah perspektif sama distort. Oke, seperti biasa klik file, new, bikin dokumen. Ukurannya di sini saya pakai 1000 dikali 1000 dan resolusinya 72. Klik create. Ini di close saja. Nah, kita masukin semua gambar-gambarnya. Klik file plus embedded. Kita mulai dari background ya. Background atau latarnya. Nah, ini ceritanya di cafe gitu. Klik file plus embedded. Kita masukin lagi yang lainnya. Nah, ini gelasnya yang akan jadi objek utama. Nah, sekarang saatnya kita crop. Bagaimana cara crop? Gampang, pakai pen tool. Terus di bagian atas kalian pilih pad, jangan shape, pilih pad ya. Klik sekali sini, terus klik dan tarik. Nih, klik sini, klik dan tarik. Tekan Alt. Nah, misal udah ujung ketemu ujung, titik awal ketemu titik akhir, tinggal kalian klik kanan, terus pilih make selection, terus klik OK. Nah, ketika sudah muncul titik-titik seperti ini, kalian tinggal ini tambahin layer mask. Lihat yang di sini ya, di bawah itu layer mask, dan nah, dia sudah tercrop. Sekarang bagian dalamnya, yang ini ya kan masih ada. Nah, kalau udah klik kanan, make selection, OK, dan gunakan brush warna hitam. Lalu langsung digosok aja. Opacity 100%. Sip. Nah, udah selesai ya. Nah, sebenarnya di sini terlalu lancip. Oke, better. Dan sebenarnya kenapa saya taruh objek yang terlebih dahulu? Ini untuk kita tahu angle seperti apa atau sudutnya seberapa besar. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih space-nya nih dari
atasnya gelas ini. Jadi sekarang tinggal masukin foto mejanya, place embedded. Nah, disinilah kuncinya. Diklik kanan, perspektif, tarik, klik kanan, distort, tarik. Lalu di scale. Dan taruh di bawah si gelas. Nah ini penting banget sebelum lanjut lebih jauh, kalian tampilin penggaris, Ctrl R, terus tarik seperti ini ke 33%, sekitar segitu ya. Dan ini sekitar 67%. Untuk apa? Untuk kita bikin kotak-kotak 3 dikali 3. Seperti halnya fotografi ya. Sip, ini hanya untuk acuan. Ya, selanjutnya adalah foto kain. Kain kotak-kotak merah ini kita taruh di atas si kayunya. Ctrl T. Perspektif. Nah, klik kanan, distort. Nah, coba segini dulu. Nah, ini kalau udah di zoom agak lebih kelihatan nih. Mana yang kurangnya. Nah, sepertinya di sini aku mau bikin si kainnya ini agak lebih nggak begitu kaku ya. Pilih web, agak digerak-gerakin gini. Oke, kita anggap untuk layout atau tata letaknya itu sudah oke lah ya. Sekarang kita akan lanjut ke menyamakan suasana di setiap objeknya, atau menyamakan setiap objek warnanya kita samakan lah gitu intinya. Persamaan suasana. Nah ini yang biasa aku lakuin sih kalau sudah diletakin gitu kan objek-objeknya. Nah biasanya aku sama ini. Jadi bagaimana caranya objek-objek yang terpisah ini kan kita satuin tuh di satu tempat. Nah pasti suasananya kan harus sama gitu. Mulai dari saturasi, gelap terangnya. Nah itu harus kita samain dulu. Makanya di tahap ini biasanya saya pakai dua adjustment. Yang pertama brightness contrast dan yang kedua saturation. Cukup pakai dua itu aja. Itu udah bisa bikin objek-objek kayak ini jadi agak-agak mirip lah untuk suasananya. Karena misalkan kita nggak nyamain dulu nih suasananya, biasanya masih terlihat belang gitu. Karena kan setiap foto punya saturasi, punya keterangan yang berbeda-beda gitu. Makanya kita harus samain biar balance, barulah ke tahap selanjutnya nanti entah mau dibikin blur, dikasih shadow, dan lain-lain. Nah biasanya untuk awal-awal saya kasih brightness contrast. Jangan lupa di clipping mask. Terus turunin, misal sekitar sini. Kontrasnya agak turunin soalnya dia udah terlalu hitam. Ini juga kita kasih brightness contrast lebih gelap. Kontrasnya naikin biar detailnya dapat. Oke. Lanjut ke kain warna merah, brightness contrast, clipping mask agak turunin dikit. Kontrasnya sedikit dinaikin. Nah, sip. Nah, ini untuk gelas, dia masih terlalu butek ibaratnya, terlalu lesu. Jadi, brightness-nya dinaikin dikit dan kontrasnya dinaikin dikit. Sip, nih dari kayak gini, nah jadi seperti ini. Better. Nah, langkah selanjutnya adalah, nah ini kan tadi gelap terangnya udah, sekarang warnanya.
Berarti kasih hue saturation. Ini dari background agak korenan dikit. Warnanya agak dinaikin dikit, light-nya tambahin. Sip. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Langsung di group aja. Kasih nama background. Nah, ini meja. Lanjut ya, kita kasih saturation lagi. Nah, untuk meja sepertinya agak kurang merah juga dan warnanya agak kurang timbul. Nah, segini pas. Ini adalah kain. Kita kasih saturation. Nah, agak ke oranye, berarti agak ke kanan dikit. Nah, sip. Saturasinya turunin dikit. Ya, sip. Kan bedanya yang ini masih merah banget dan sekarang sudah agak lebih orange gitu. Lanjut ke gelas kopi. Kita kasih hue saturation. Nah, sepertinya agak sedikit dinaikin. Ini agak lebih ke oranye dikit. Sip. Ya, langkah selanjutnya adalah kita bikin blur. Nah, untuk bikin blur ini, biasanya saya mulai dari paling belakang sih, dari background-nya dulu. Jadi, biasanya dari background, terus ke sekeliling objek, gitu. Nah, ibaratnya kita pakai kamera sih. Jadi kan pasti ada yang fokus, nah nanti mana belakangnya ada yang bokeh. Kalau mau dibikin blur gini, pastiin juga posisinya itu nggak akan diubah-ubah lagi ya. Atau kalau pengen diubah ya sedikit-sedikit aja, nggak begitu terlalu signifikan lah perubahannya. Karena kan tadi sudah disamain juga suasananya. Oke. Efek blur kita mulai dari background. Jadi pastikan setiap foto itu sudah smart object ya. Ada ikan seperti ini sudah smart object. Kalau belum smart object, diklik kanan, kalian pilih convert to smart object. Kalau sudah, klik filter, terus blur galeri dan pilih iris blur. Nah, kenapa saya pakai filter galeri? Nah, ini biar dapat efek bokehnya. Nih. Jadi ini dikecilin gini aja, terus diumpetin ke bawah. Nah, ini ada light bokeh dan bokeh color, dinaikin. Ini jadi 24 misal. Kalau sudah, langsung klik OK yang di atas ya. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian meja dengan background ini terlalu kontras gitu. Masa dari blur tiba-tiba langsung tajam gini. Nah, itu agak-agak kurang ya. Jadi kita harus bikin blur nih si mejanya, klik filter blur yang biasa, kasih Gaussian blur. Coba masukin aja 4. Sip. Nah, udah kan dapat jadi lebih smooth. Ya, jadi lebih realis gitu. Nah, di kainnya juga kita kasih filter Gaussian blur sama 4. Nah, tapi ini kan blur semua, makanya di bagian sini harus kita hapus nih, kasih brush hitam. Nah, seperti ini. Terus opacity-nya turunin dikit, kita gosok agak lebih jauh. Nah, coba sekarang kalian lihat ya perbandingannya. Nah, ini sebelum, before, and this after. Lihat ya, di bagian belakang dan depannya itu ada blurnya gitu. Nah, karena
efek blurnya sudah oke. Kita lihat nih udah oke kan bagian depan, belakang, dan fokusnya sudah dapat. Nah sekarang aku mau kasih asap nih. Jadi biar lebih keren gitu di belakangnya ada asap-asapnya. Jadi klik si background. Nah di bagian atasnya kita masukin foto asap. Nah ini dia fotonya, dinaikkan. Nah, oke. Nah kemudian ganti ke screen. Jadi biar warna hitamnya hilang. Jangan lupa untuk kasih filter Gaussian blur. Kasih aja 5. Nah kalau sudah opacity-nya turunin. Misal jadi 40. Nah jadi lebih bagus kan? Dan jangan lupa juga untuk ngasih asap panas ya kalau ini dari kopi. Kan kadang kopi kalau panas suka ada asapnya gitu kan keluar. Nah sekarang kita coba bikin yang kayak gitu. Ini agak ke kuning dikit. Misal segini. Bikin layer baru dan opacity-nya 100% brushnya. Terus langsung kalian gosok aja. Misal gini. Nah, misal seperti ini ya. Kalau sudah dirasa oke, langsung aja klik filter, order, maksimum. Nah, misal seperti ini, kalau udah klik oke, terus kalian pilih atau kasih layer mask seperti ini. Dan si layer masknya kita klik filter, render, cloud. Nah, jadi akan seperti ini dan nah ini kurang nih, masih kurang terhapus gitu. Kita gosok atau kita hapus dengan brush warna hitam di maskingnya di seperti ini. Gitu. Biasanya di bagian atasnya sih kalau saya. Nah terus juga bisa diklik kanan, pilih web biar lebih oke. Nah sekarang opacity-nya tinggal diturunin misal 80%. Nah sip, sudah jadi ya, sudah oke. Nah setelah fokus sudah dapat, blurnya sudah disesuaikan kan, suasana sudah oke. Nah sekarang kita kasih shadow. Nah untuk shadow saya biasanya pakai 3 lapis saja atau 3 layer. Yang pertama itu shadow luar. Nah ini biasanya shadow halus, shadow tengah, agak lebih tebal dan lebih ke dalam mendekati objek. Dan shadow dalam, ya sudah pasti paling dekat gitu. Jadi dari halus, sedang, sampai gelap. Seperti itu. Nah bagaimana caranya? Kita lanjut lagi tutorialnya. Nah seperti yang aku jelasin tadi, untuk shadow saya biasanya cuma pakai 3. Jadi untuk shadow luar, tengah, dan dalam. Ya gimana prakteknya? Seperti ini. Jadi bikin layer baru, taruh di bawah objeknya. Nah untuk warna, usahakan jangan pakai warna yang di sini warna hitam gini, tapi warnanya di sekitar sini gitu. Oke, terus turunin opacity-nya 100%, kalian tarik garis gini. Nah ini harus disesuaikan dengan datangnya cahaya ya, arahnya dari berapa derajat gitu. Nah selanjutnya adalah ganti blending mode-nya, jangan normal, kita ganti ke multiply. Nah seperti ini, dan opacity-nya misal di 40% dulu ya. Nah untuk shadow biasanya dia di bagian jauh, menjauhi objek itu, yang bagian jauhnya dia akan semakin terang gitu, atau shadow-nya akan semakin hilang. Jadi kita kasih layer mask, terus kita hapus nih bagian terluarnya nih, yang bagian jauh sini, tapi dengan opacity yang kecil seperti ini. Nah
Sepertinya opacity-nya kurang, misal 50. Terus bikin layer baru lagi, ini untuk bagian tengah. Ini intinya perbedaannya yang tengah ini dia akan lebih ke dalam gitu. Atau lebih mendekati objek. Oke, misal seperti ini, jangan lupa untuk diganti ke multiply. Dan opacity-nya turunin, misal 50. Dan ini adalah shadow dalam. Ini lupa dinamain. Ini shadow tengah. Dan ini adalah shadow dalam. Tentu yang ini akan lebih dekat lagi ke objeknya. Nah, oke sip. Nah, tapi misalkan kalian perhatikan di bagian gelasnya ini keterangannya masih sangat menyeluruh ya. Nah, di sini mau aku kasih lebih gelap lagi di suatu sisi gitu atau sisi yang kanannya. Jadi aku kasih brightness contrast, di clipping mask lagi, dan brightnessnya langsung diturunin aja. Misal segini. Tapi di Ctrl I. Nah, tinggal kita munculkan nih tipis-tipis dengan brush warna putih. Opacity-nya juga kecil. Nah, ini ya kelihatan perubahannya. Nah, misal di bagian bawah ini kalian merasa kurang blur, kalian bisa klik si shadow-nya, terus kasih filter Gaussian blur yang di sini. Misal kasih 3 atau berapa gitu. Yang penting jadi lebih halus. Nah, oke. Sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian cara biar visualnya atau grading dari si foto ini jadi lebih bagus gitu, lebih menarik. Nah, gimana caranya? Nah, kita mulai dengan tahap yang pertama, yaitu kita kasih cahaya buatan ke dalam objeknya atau langsung mengarah ke objeknya. Jadi bikin aja nih di luar kayak gini. Terus kalian pakai polygon ala tool. Terus klik satu, terus klik lagi di sini. Klik di sini. Dan tarik ke atas. Oke, sudah seperti ini. Tinggal diisi si kotak ini dengan warna kuning. Sudah, dan ganti ke soft light. Kemudian kasih Gaussian blur. Filter blur Gaussian blur. Nah, masukin nilai yang agak tinggi. Misal 20. Oke, 20. Kemudian opacity-nya turunin. Nah, ini kan ada bagian yang lebih. Nah, bagian yang lebih ini tinggal dihapus saja pakai masking ini. Untuk menghapus berasa warna hitam. Oke, langkah selanjutnya adalah kasih filter. Ini klik yang ini, terus pilih photo filter dan pilih yang warming. Nah, karena di sini emang suasananya mau hangat, suasananya mau kayak agak-agak sore gitu, maka di sini pilih yang warming. Jadi biar lebih hangat. Nah, lihat perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudah, kan? Jadi sangat jauh. Nah, di sini sepertinya bagian shadownya bagian asap yang dari kopi terlalu tebal, mau agak aku turunin lagi. Nah, selanjutnya adalah
Biasanya ini aku pakai untuk memperhalus ya, atau biar lebih soft bagian shadownya, jadi kalian kasih curve. Nah, tinggal naikin bagian bawahnya sini ke atas dikit. Nah, lihat perbedaannya. Nah, sebenarnya di sini saya rasa sudah agak cukup ya. Sekarang mungkin kalau kalian rapihin, entah opacity atau apa warna-warnanya kurang sesuai, atur lagi adjustmentnya kayak saturasi, brightness, kontras, atau posisinya mau agak digeser-geser sedikit, silahkan. Di sini saya juga mau ngerapihin. Sepertinya sudah oke. Aku juga nggak terlalu banyak perubahan karena memang sudah oke sih secara dari yang aku lihat sekarang. Oke, sepertinya tutorial sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk aja ke outro video ini. Oke teman-teman, video tutorialnya sudah selesai. Sekarang ya silakan kalian post, kalian export desainnya di post ke Instagram, jadiin portfolio, silakan gitu. Kalian juga bisa nambahin objek lagi untuk meramaikan apa yang ada di atas meja gitu, jadi nggak gelas doang. Silahkan kalian tambah-tambah entah buah, roti, atau minuman lainnya, itu bisa. Dah, semoga video ini bermanfaat, kalian bisa mengikuti sampai akhir video. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya aja di kolom komentar. Dah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.